Di hari pernikahannya, hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, Jenny justru dipaksa menjalani ritual penyucian oleh keluarga suaminya, seolah dirinya adalah pembawa sial. Ia ditolak, dihina, dan diasingkan hanya karena ia yatim piatu. Namun perlakuan kejam itu hanyalah permukaan dari rahasia gelap keluarga Sanjaya. Ketika nama seorang anak hilang bernama Ali muncul, Jenny mulai menyadari bahwa penghinaan itu bukan sekadar kebencian, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa Jenny akan menemukan siapa dirinya sebenarnya dan kebenaran itu mampu mengancam seluruh keluarga Sanjaya. Karena terkadang yang paling menakutkan bukanlah masa lalu orang lain, melainkan masa lalu kita sendiri. Sejak kecil, dunia bagi Jenny tidak pernah benar-benar penuh warna. Ia tumbuh di sebuah panti asuhan tua di pinggiran kota, bangunan berlantai 2 yang dindingnya mulai rapuh, namun tetap menjadi rumah bagi anak-anak yang tidak lagi memiliki tempat kembali. Panti itu tidak mewah, tapi memiliki halaman luas yang dipenuhi rumput liar dan beberapa pohon mangga yang selalu menjadi tempat berlindung Jenny ketika ia butuh ketenangan. Di sanalah ia sering duduk seorang diri, memandangi langit sore sambil bertanya-tanya seperti apa rupa orang tuanya. Tidak ada foto, tidak ada nama, tidak ada peninggalan. Hanya catatan bahwa ia ditemukan terbungkus selimut lusuh di depan pintu panti saat usianya belum genap sebulan. Seiring waktu, Jenny tumbuh menjadi gadis yang dikenal lembut dan bijaksana, meski hidup tak pernah memberinya banyak kelembutan. Para pengurus panti menyukai sikap tenangnya, sementara anak-anak lain sering mencarinya untuk meminta bantuan mengerjakan tugas atau sekedar berbagi cerita. Jenny jarang mengeluh. Ia tahu hidupnya berbeda, tapi ia tidak pernah merasa ingin menyerah. Dalam diam, ia memupuk ketabahan yang lahir dari rasa sepi yang panjang. Setiap kali melihat anak lain dijemput orang tua angkat atau pulang saat libur, ia hanya tersenyum. Senyum yang lembut, tetapi menyimpan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Saat beranjak dewasa, Jenny memilih bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan kecil. Pimpinan toko itu adalah wanita paruh baya yang mengenalnya sejak ia keluar dari panti asuhan. Meski gajinya tidak besar, Jenny selalu mensyukurinya. Ia bisa menyewa kamar kos sederhana, tidak luas, hanya cukup untuk kasur tipis dan sebuah meja kecil. Dan sisanya ia gunakan untuk bertahan hidup. Tidak ada kemewahan, tidak ada barang mahal, tapi semua itu tidak membuatnya kecil hati. Bagi Jenny, hidup yang sederhana lebih baik daripada hidup dalam harapan yang terus menghilang. Dalam kesehariannya, Jenny selalu berjalan dengan langkah ringan meskipun hatinya tidak selalu begitu. Ia suka bangun lebih pagi untuk menyeduh teh hangat dan menata rambutnya perlahan di depan cermin kecil yang mulai buram. Ia terbiasa merapikan hidup tanpa berharap ada orang lain yang melakukannya. Setelah bekerja, ia sering duduk sendiri di kos, membuka buku-buku murah yang ia beli di pasar loak. Bacaan favoritnya adalah cerita tentang perjalanan hidup seseorang, entah itu fiksi atau kisah nyata. Ia menyukai perjalanan panjang, kisah yang dimulai dari kesedihan lalu berakhir dengan harapan. Mungkin karena ia sendiri selalu menunggu bagian akhir yang lebih hangat. Suatu hari, hujan turun cukup deras ketika Jenny baru saja menyelesaikan tugas menata rak barang. Pelanggan mulai sepi, tetapi seorang pria dengan jaket hitam masuk membawa payung basah. Rambutnya meneteskan air, dan ia terlihat sedikit kebingungan seperti mencari sesuatu. Jenny hanya tersenyum ramah seperti biasa, dan menunggu sampai pria itu menghampirinya. "Permisi," katanya sambil mengusap air di dahinya. "Kalian punya plester yang ukuran kecil?" Jenny mengarahkannya ke rak obat di sisi kiri. Pria itu mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke meja kasir dengan sebungkus plester dan minuman isotonik. Ketika ia meletakkan barang di meja, Jenny melihat ada luka kecil di jarinya, mungkin terkena benda tajam. "Kerja apa sampai bisa terluka begitu?" tanyanya tanpa sadar. Pria itu tertawa kecil, suara yang hangat dan rendah. Ini tadi bantu anak tetangga betulin sepeda, rantai macet, jariku ketarik." Percakapan itu sederhana, tapi terasa menyenangkan. Pria itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Samuel, menjadi pelanggan tetap setelah hari itu. Kadang ia hanya membeli air mineral, kadang roti,
Kadang tidak membeli apapun tapi tetap mampir untuk menyapa. Jenny memperhatikan bahwa Samuel bukan tipe yang terlalu banyak bicara, tetapi setiap kata yang ia ucapkan selalu tulus. Ia tidak pernah meremehkan, tidak pernah membuat Jenny merasa kurang, dan entah mengapa, setiap kali Samuel datang, Jenny merasa ruang di sekelilingnya menjadi lebih hangat. Lama-kelamaan, hubungan mereka tidak lagi sekedar antara penjual dan pembeli. Mereka mulai bertukar cerita. Samuel bercerita tentang pekerjaannya sebagai teknisi freelance, keluarga besarnya yang hidup cukup terpandang, dan rutinitasnya yang kadang melelahkan. Jenny bercerita tentang pekerjaannya, masa kecilnya di panti asuhan, dan mimpinya untuk suatu hari memiliki keluarga kecil yang hangat. Samuel tidak pernah menanggapi dengan rasa kasihan, sesuatu yang sangat dihargai Jenny. Ia hanya mendengarkan, seolah apapun yang Jenny katakan adalah kisah berharga. Dari semua orang yang pernah Jenny temui, hanya Samuel yang tidak memandang Jenny sebagai gadis yatim piatu yang patut dikasihani. Ia memandang Jenny seperti seseorang yang sempurna apa adanya. Dan dari situlah, perlahan Jenny mulai membuka hatinya yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Hubungan mereka tumbuh sederhana, seperti teh hangat di pagi hari, tidak mencolok tapi menghangatkan dari dalam. Samuel sering mengantar Jenny pulang setelah ia selesai bekerja. Mereka berjalan kaki menyusuri gang sempit yang diterangi lampu jalan redup. Samuel selalu memastikan Jenny tiba di depan pintu kosnya sebelum ia kembali pulang. Hal-hal kecil seperti itu membuat Jenny merasa ada seseorang yang akhirnya peduli padanya. Hingga suatu malam, setelah hampir setahun saling mengenal, Samuel berdiri di depan kos Jenny dengan wajah agak gugup. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Samuel memegang kotak kecil di tangannya, bukan perhiasan mahal, hanya kotak kayu sederhana. "Jenny," katanya pelan, "aku tidak tahu apakah aku pantas atau apakah waktunya tepat, tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin kamu ada di hidupku lebih daripada sekedar teman." Jenny terdiam. Kata-kata itu terasa seperti mimpi yang dulu ia takut sentuh. Samuel membuka kotak kayu itu, memperlihatkan cincin sederhana. "Aku tidak punya sesuatu yang mewah, tapi aku punya niat. Jika kamu bersedia, jadilah istriku." Jenny merasakan dadanya sesak oleh rasa yang tidak ia kenal sebelumnya. Ada haru, ada ketakutan, ada kebahagiaan, ada kekhawatiran, semua bercampur. Tapi di tengah semua itu, ia merasakan sesuatu yang paling penting. Harapan, sesuatu yang selama ini ia cari dalam sepi panjang hidupnya. Dengan mata berkaca-kaca, Jenny menangguk. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang ingin pecah, lalu berkata pelan, "Iya, aku bersedia Samuel." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jenny melihat masa depan yang tidak lagi gelap. Masa depan di mana ia tidak berjalan sendirian, masa depan di mana ia percaya bahwa kebahagiaan mungkin benar-benar ada untuknya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membawanya pada jalan penuh duri. Ia tidak tahu bahwa cinta yang membuatnya tersenyum malam itu akan segera diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Tapi untuk saat ini, Jenny hanya merasakan satu hal. Dunia yang dulu sunyi akhirnya mulai berbunyi. Dan bunyi itu terus terngiang dalam pikirannya ketika ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di ruang rias kecil tempat ia bersiap pada hari pernikahannya. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya. Bukan gaun mewah yang berkilauan seperti yang ditampilkan di iklan atau film. Tetapi bagi Jenny, kain yang jatuh lembut itu terasa seperti mimpi yang jauh lebih indah. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang sejak kecil jarang mendapat sentuhan tangan ibu. Wajah yang tumbuh tanpa tatapan bangga seorang ayah. Dan entah kenapa, ada rasa haru yang menyesakkan dadanya. Ruang rias itu sunyi, terlalu sunyi. Kursi-kursi kosong dan meja rias yang hanya berisi beberapa alat makeup yang ia beli sendiri membuat suasana terasa seperti sebuah jeda panjang dalam hidupnya. Tidak ada teman wanita yang menemaninya mematut diri. Tidak ada pengurus panti yang bisa ia ajak berbagi cerita.
dan tentu saja tidak ada keluarga yang mengelilinginya dengan ucapan selamat. Hanya dirinya sendiri, ditemani hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Jenny menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ini hari bahagiamu, Jenny," bisiknya pada diri sendiri. Ia berharap suara itu cukup untuk menutupi kesunyian yang menggema di ruangan. Tetapi setiap kali ia melihat kursi-kursi kosong itu, perasaan sepi yang selama ini ia tahan seperti mulai merayap naik dari dalam dadanya. Sesekali ia mendengar suara tawa dan percakapan dari luar ruangan. Suara-suara anggota keluarga Samuel yang sedang mempersiapkan acara. Ada bunyi langkah tergesa-gesa, bunyi seseorang memanggil staf dekorasi, dan suara musik pelan yang mulai diputar untuk penyambutan tamu. Semua itu membuat Jenny sadar bahwa ia berada di tengah-tengah perayaan besar, namun pada saat yang sama, ia juga terpisah jauh dari kehangatan yang biasanya mengelilingi seorang pengantin. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya kembali pada malam ketika Samuel melamarnya. Ia ingin merasakan kembali kehangatan itu, kejujuran di mata Samuel dan keyakinan yang membuatnya menerima lamaran tersebut. Tetapi saat ia membuka mata kembali, yang ia lihat hanyalah dirinya sendiri, sendirian, di ruangan yang terlalu tenang. Jenny merapikan rambutnya lagi meski sudah rapi. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu apakah itu karena gugup atau karena kesepian yang kembali menyentuh bagian hatinya yang paling lembut. "Tidak apa-apa," katanya sekali lagi, lebih lembut. "Tidak apa-apa, Jenny, kamu sudah sejauh ini. Kamu tidak sendiri. Samuel ada." Mengucapkan nama itu memberi sedikit tenaga pada hatinya yang mulai surut. Ia tahu Samuel akan menunggunya di pelaminan. Ia tahu Samuel mencintainya. Tetapi harapan itu tetap dibayangi kekhawatiran kecil. Bagaimana keluarga Samuel nanti menerimanya? Jenny selalu tahu bahwa keluarga Samuel lebih terpandang dan lebih berada dibanding dirinya. Ia tidak pernah bertemu mereka secara langsung, hanya mendengar cerita bahwa keluarga itu besar dan berpengaruh. Samuel pernah berkata bahwa mereka agak tradisional, namun ia meyakinkan Jenny bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jenny ingin percaya, dan sampai detik ini, ia berusaha tetap berpegang pada keyakinan itu. Pintu ruang rias terbuka pelan, dan seorang wanita yang bertugas sebagai wedding organizer mengintip ke dalam. "Mbak Jenny, sudah siap? Acara akad akan dimulai sebentar lagi." Jenny menyempitkan sedikit. "Yah, saya siap." Wanita itu menatapnya sejenak, mungkin menyadari bahwa tidak ada siapapun di ruangan itu selain Jenny. Namun ia tidak berkomentar, hanya mengangguk sopan sebelum menutup pintu kembali. Setelah wanita itu pergi, kesunyian kembali menelan ruangan. Jenny berdiri perlahan, merapikan gaunnya, lalu menatap dirinya sekali lagi di cermin. Tidak sempurna, tidak glamor, tetapi ia cantik dengan caranya sendiri. Cantik karena ia berani. Saat ia berjalan keluar dari ruang rias, langkah kakinya terdengar jelas di koridor yang panjang. Jemarinya mencengkram ujung gaunnya dengan gugup. Di ujung koridor, beberapa anggota keluarga Samuel melirik ke arahnya. Pandangan mereka tidak sepenuhnya ramah, melainkan seperti rasa ingin tahu yang tajam. Namun belum ada komentar, belum ada sindiran, hanya tatapan yang sulit ia artikan. Jenny mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa kaku. Ia menuju ruang akad di mana Samuel sudah menunggu. Ruangan itu penuh wangi bunga melati dan mawar putih. Dekorasinya sangat indah, jauh lebih mewah daripada yang pernah ia bayangkan. Hatinya berdesir melihatnya. Ini hari istimewa, hari yang seharusnya penuh bahagia. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ia diperlakukan istimewa, bahwa segala yang indah ini dilakukan untuk menyambutnya sebagai bagian baru dari keluarga Sanjaya. Namun ketika ia melangkah masuk, ada sedikit getaran aneh dalam dadanya. Ada beberapa tatapan yang tetap mengikuti gerakannya. Ada bisikan pelan di sudut ruangan.
tidak jelas, tapi cukup untuk membuat Jenny merasa seperti sedang dinilai. Di tengah semua itu, mata Jenny menangkap wajah Samuel. Ia berdiri tegak, mengenakan pakaian adat berwarna putih dengan sentuhan emas. Wajahnya cerah, matanya berbinar saat melihat Jenny berjalan mendekat. Senyum itu, senyum yang pertama kali membuat Jenny percaya bahwa ia pantas dicintai, membuat segala ketegangan di dadanya sedikit mereda. "Jenny, kamu cantik sekali," bisik Samuel ketika ia akhirnya tiba di sampingnya. Suaranya lembut, hangat, dan tulus. Jenny membalas dengan senyum yang lebih nyata. Dan dalam sekejap, dunia seolah kembali mengecil hanya menjadi ruang untuk mereka berdua. Akad berlangsung hikmat. Suara penghulu mengalun pelan, disambut jawaban mantap dari Samuel. Ketika seluruh ruangan mengucapkan sah, Jenny merasa matanya panas. Ada rasa bahagia yang membunjah dalam dadanya. Meski sunyi, meski sendirian, meski tanpa keluarga, ia tetap menjadi seorang istri hari ini. Ia memegang tangan Samuel dengan lembut, seolah takut kenyataan ini hanya mimpi yang bisa hilang kapan saja. Setelah akad, acara dilanjutkan dengan sesi foto keluarga. Jenny berdiri di samping Samuel dan keluarga besar Sanjaya mengelilingi mereka. Jenny mencoba tersenyum pada kamera, namun ada sesuatu yang mengusik. Dari dekat, ia bisa merasakan jarak yang halus, sebuah keengganan samar yang sulit dijelaskan. Tidak ada seorang pun dari keluarga itu yang tampak benar-benar menyapa atau menatapnya dengan kehangatan. Mereka ramah, ya, tetapi ramah yang terasa kaku seperti formalitas mata. Dan di sanalah untuk pertama kalinya, Jenny merasakan sesuatu yang bergetar lembut di dasar hatinya. Bukan takut, bukan curiga, tetapi semacam firasat. Firasat akan sesuatu yang ia belum mengerti. Namun semua itu masih samar, belum menyakitkan, belum menjadi konflik. Hanya bayangan kecil yang lewat dalam hati seorang pengantin yang berharap diterima. Jenny kembali menggenggam tangan Samuel, berusaha menenangkan hatinya. Hari ini seharusnya hari bahagia. Ia mengingatkan diri sendiri. Apapun yang terjadi nanti, ia ingin menikmati hari ini dengan sepenuhnya. Dan saat ia menatap pelaminan dan melihat betapa indahnya semuanya, ia kembali menguatkan hatinya dengan satu keyakinan. Selama Samuel ada di sisinya, semua akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa keyakinan itu akan segera diuji lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Keyakinan itu masih menggantung di benaknya ketika Jenny dan Samuel akhirnya menuju rumah besar keluarga Sanjaya setelah akad selesai. Mobil yang membawa mereka berhenti tepat di depan gerbang hitam menjulang dengan ukiran rumit. Gerbang itu terbuka perlahan, seolah sedang mempertimbangkan apakah akan menerima Jenny atau menolaknya. Jenny menelan ludah, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Rumah keluarga Sanjaya, yang sering disebut-sebut oleh Samuel, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 3 lantai dengan dinding kokoh berwarna krem, jendela tinggi, dan taman luas yang tertata sempurna. Rumah itu tampak megah, tetapi di balik kemegahan itu, Jenny merasakan sesuatu yang lain. Suasana hening seperti sebuah bangunan yang menyimpan banyak cerita tak terungkap. Saat mobil berhenti, beberapa anggota keluarga menunggu di halaman depan. Mereka tidak menyambut dengan sorak bahagia atau tepuk tangan hangat. Hanya berdiri di sana, diam, memandang Jenny seolah menilai sesuatu yang tidak mereka mengerti. Jenny mencoba tersenyum, namun senyum itu layu sebelum benar-benar berkembang ketika ia menyadari mereka tidak membalas dengan kehangatan. Mereka melihatnya seperti melihat seseorang yang muncul tanpa diundang. Samuel turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Jenny. "Ayo," katanya pelan, "kita masuk." Jenny meraih tangan Samuel sebelum turun, berharap bisa mengambil sedikit kekuatan darinya. Namun ketika ia menapakkan kaki di tanah rumah itu, kehangatan tangan Samuel terasa tidak lagi sama. Samuel tampak canggung, seperti seseorang yang sedang menyeimbangkan dua sisi yang tidak ingin bersinggungan. Mereka berjalan menuju pintu utama. Di sisi kanan, seorang wanita tua dengan rambut disanggul rapi berdiri tegak. Wajahnya tidak menampilkan senyum, namun menampilkan sesuatu yang lebih menusuk. Tatapan menilai yang tajam dan sikap tubuh yang tegas. Wanita itu tampak berwibawa, dominan, dan jelas terbiasa mengatur segalanya. Ia adalah ibu Samuel. Jenny mencoba memungkuk sopan. "Ibu, perkenalkan, saya Jenny." Wanita itu mengangkat telapak tangan pelan, menghentikan kata-kata Jenny. "Ya, aku tahu siapa kamu." Suaranya tenang,
Namun ada sesuatu yang kaku dan dingin di balik ketenangan itu. Ia menatap Jenny dari ujung kepala hingga ujung kaki, evaluasi yang tanpa disembunyikan. Aku adalah kepala keluarga di rumah ini. Apapun yang terjadi di sini akan melewati persetujuanku. Samuel tampak gelisah. Bu, kita bisa bicara di dalam. Tidak usah, potong ibunya cepat. Aku hanya ingin mengingatkan sejak awal. Jenny merasakan sesuatu di dadanya menegang. Ini bukan sapaan yang ia harapkan. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan hangat yang ia lihat di acara keluarga lain. Hanya kalimat dingin yang terasa seperti penanda batas wilayah bahwa Jenny adalah orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah barunya. Saat mereka masuk, Jenny merasakan udara dalam rumah itu lebih dingin daripada di luar. Dinding-dinding dihiasi foto keluarga besar Sanjaya, foto pernikahan kakak Samuel, foto liburan keluarga ke luar negeri, dan foto-foto formal yang menggambarkan keharmonisan. Tidak ada ruang untuk kesederhanaan, tidak ada ruang untuk ketidakberuntungan. Rumah ini tampak seperti tempat yang mengharapkan kesempurnaan dari siapapun yang tinggal di dalamnya. Rumah itu tampak megah, tetapi di balik kemegahan itu, Jenny merasakan sesuatu yang lain. Suasana hening seperti sebuah bangunan yang menyimpan banyak cerita tak terungkap. Saat mereka berjalan perlahan, Jenny masih memegang ujung gaunnya agar tidak tersangkut. Dari belakang, ia bisa mendengar beberapa bisikan pelan. Itu istrinya Samuel? Masa begitu penampilannya? Katanya dia yatim piatu ya? Pantas saja. Bisikan itu tidak keras, namun cukup jelas untuk menusuk. Jenny mencoba tidak bereaksi, tetapi hatinya bergemuruh. Ia mengangkat wajahnya, menjaga langkah seolah tidak merasakan apa-apun. Namun setiap bisikan itu terasa seperti batu kecil yang dilemparkan ke sebuah danau tenang di dalam dirinya, menciptakan riak yang berkepanjangan. Samuel sepertinya menyadari hal itu. Ia meraih tangan Jenny, mencoba menenangkan. Namun genggaman itu tidak sekuat biasanya. Ada kegelisahan dalam gerakannya, seperti ia sendiri tidak tahu harus bersikap bagaimana di antara istrinya dan keluarganya. Mereka tiba di ruang tamu besar yang dipenuhi perabotan mahal. Ibu Samuel duduk di kursi utama, kursi besar dengan ukiran emas yang membuatnya tampak seperti ratu di singgasananya. Sementara itu, Jenny dan Samuel diminta duduk di sofa yang berbeda, sedikit lebih rendah. Perbedaan kecil itu tidak luput dari perhatian Jenny. Ibu Samuel melipat tangannya, menatap Jenny sambil memiringkan sedikit wajahnya. Jadi, kamu sekarang istri Samuel? Jenny menunduk sopan. Iya, Ibu. Saya akan berusaha. Kami tidak butuh kamu berusaha memberikan kesan baik, ujar Ibu Samuel tanpa memberi Jenny kesempatan bicara. Kami hanya butuh kamu tahu tempatmu di rumah ini. Jenny menahan nafas. Tempat saya? Ya. Wanita itu tersenyum, senyum kecil yang tidak mencapai matanya. Kamu tidak berasal dari keluarga yang kami kenal. Tidak ada catatan keluarga, tidak ada silsilah yang jelas, tidak ada apapun yang kami bisa banggakan. Jadi, kamu harus membuktikan diri. Samuel langsung menatap ibunya dengan tidak senang. Bu, ini tidak perlu. Perlu, tegas ibunya. Aku tidak ingin masalah datang hanya karena keputusan yang kamu buat terburu-buru. Ia lalu memandang Jenny lagi. Kamu yatim piatu. Aku tidak menyalahkan takdirmu. Tapi ketahuilah, aku percaya seseorang yang datang tanpa akar sering membawa beban yang tidak terlihat. Kalimat itu seperti cambuk halus yang disamarkan sebagai nasihat. Tidak keras, tetapi memalukan. Jenny merasakan dadanya sesak, namun ia masih mencoba tersenyum kecil. Ia mengerti, Bu. Padahal hatinya sama sekali tidak mengerti. Mengapa ia merasa seperti sedang diuji di hari yang seharusnya membawanya pada kedamaian? Mengapa langkah pertamanya memasuki rumah ini terasa seperti memasuki tempat yang asing dan tidak bersahabat? Ketika obrolan singkat itu berakhir, beberapa anggota keluarga lainnya ikut menghampiri. Namun interaksi itu tidak lebih baik. Ada senyum yang dipaksakan, pertanyaan yang bernada meremehkan, dan sorot mata yang seolah ingin menemukan celah kelemahan Jenny. Apa kamu bisa masak? Di rumah kami istri harus bisa. Kamu sekolah sampai mana? Tidak punya keluarga? Sama sekali. Kenapa kamu tinggal di panti? Orang tuamu kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti panah yang ditembakkan satu demi satu. Tidak ada yang benar-benar ingin mengenalnya. Mereka hanya ingin mengkonfirmasi kecurigaan dan prasangka mereka. Samuel mencoba menengahi, namun tidak berhasil. Ia seperti tidak punya keberanian untuk benar-benar membela Jenny di depan keluarganya. Ia hanya mengambil tangan Jenny dan menggenggamnya. Namun Jenny merasakan genggaman itu tidak mampu menahan dinginnya tatapan-tatapan di sekitar mereka. Di tengah semua itu, Jenny menundukkan wajahnya sejenak. Ia menghirup napas panjang, membiarkan udara yang terasa berat itu masuk dan keluar perlahan. Ia berusaha mengingat rasa hangat ketika Samuel melamarnya, rasa haru saat akad diucapkan dan janji kecil yang ia buat pada dirinya sendiri bahwa ia akan berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Namun semakin lama ia berada di dalam rumah itu, semakin jelas ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia hadapi. Rumah itu besar, megah, dan dipenuhi orang-orang terpandang.
Tetapi rumah itu secantik apapun luarnya tidak memberi rasa aman bagi dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Jenny bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar diterima? Atau hanya sekedar ditoleransi? Pertanyaan itu menggantung di udara ketika Ibu Samuel berdiri dan berkata, dengan suara yang tidak bisa dibantah, mulai dari hari ini kamu tinggal di rumah ini. Dan ingatlah, di rumah kami semuanya ada aturannya. Kalimat itu menutup percakapan mereka seperti sebuah pintu besar yang tertutup di belakang Jenny. Pintu yang mungkin tidak akan terbuka lagi dengan mudah. Di dalam hati Jenny, sebuah gerbang baru telah terbuka. Namun gerbang itu bukan gerbang menuju kebahagiaan, melainkan gerbang menuju luka yang mulai terasa perih sejak langkah pertamanya masuk ke rumah keluarga Sanjaya. Ia belum benar-benar memahami apa yang menunggu. Tetapi firasat itu semakin menguat saat ia melihat beberapa anggota keluarga berdiri mengelilingi sebuah meja kecil. Di atasnya terdapat mangkuk berisi air, bunga layu, dan sebuah kain putih yang disampirkan dengan cara aneh. Seperti bukan bagian dari sebuah acara penyambutan, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai ritual. Ruangan itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah udara menahan napas. Jenny otomatis mencari keberadaan Samuel, berharap ia akan berada di sisinya. Namun lelaki itu justru berdiri agak jauh di belakang. Wajahnya memucat, matanya menghindari tatapan siapapun. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan ketidaksiapan itu membuat kegelisahan Jenny perlahan tumbuh menjadi ketakutan samar. Ibu mertua Jenny melangkah maju. Wanita itu berdiri tegak dengan tatapan penuh otoritas, seakan lantai tempat ia berpijak pun tunduk padanya. "Jenny," ucapnya singkat, tajam, tanpa sapaan lembut layaknya seorang ibu bertemu menantu barunya. "Sebelum resmi memasuki keluarga kami, ada satu tradisi yang harus dilakukan." Tradisi. Kata itu meluncur seperti pedang berlapis sutra, lembut secara bunyi, tetapi melukai lewat makna. Jenny menelan ludah. "Tradisi apa, Bu?" Senyum tipis muncul di sudut bibir ibu mertua itu. Namun senyum yang justru membuat tengkuk Jenny kaku. "Tradisi penyucian untuk menolak sial. Keluarga kami sudah menjalankannya turun-temurun." Tatapannya melekat pada tubuh Jenny seolah menimbang-nimbang sesuatu. "Apalagi mengingat asal-usulmu." Semua orang di ruangan itu tahu apa maksudnya. Yatim piatu, tidak bertuan, tidak berlatar, dan bagi keluarga Sanjaya itu berarti tidak membawa berkah. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik pelan seakan sengaja agar Jenny mendengar. "Biar dia bersih dulu, takutnya bawa energi buruk. Kasihan Samuel kalau nanti rumah tangganya kena apes." Kalimat-kalimat itu menusuk lebih dalam daripada penghinaan terang-terangan. Jenny menunduk, mencoba menahan gemetar di jarinya. Kalau memang itu tradisi, saya ikut saja, Bu," ucapnya pelan meski suaranya hampir hilang. Samuel akhirnya maju satu langkah. Wajahnya tegang. "Ibu, apa harus begini? Ini hari pernikahan, tidak seharusnya..." "Samuel," nada ibunya menghentikannya tanpa perlu suara keras. "Kamu tidak mengerti urusan keluarga. Diamlah." Samuel memejamkan mata sebentar, seolah menunggu keberanian muncul dari dalam dirinya. Namun ketika ia kembali membuka mata, tidak ada perlawanan yang tersisa. Ia seperti anak kecil yang diingatkan tempatnya. Jenny merasa hatinya turun, tenggelam dalam rasa yang sulit dijelaskan. Kecewa, sedih, dan hancur halus. Ibu mertua Jenny melangkah maju. Wanita itu berdiri tegak dengan tatapan penuh otoritas, seakan lantai tempat ia berpijak pun tunduk padanya. "Mari ke halaman belakang, di sana tempatnya." Mereka bergerak dalam diam. Jenny berjalan di tengah rombongan seperti seorang tahanan yang diarak menuju hukuman, bukan seorang pengantin baru yang seharusnya disambut dengan doa dan kebahagiaan. Halaman belakang itu luas, namun malah membuatnya terlihat seperti arena yang remang dan asing. Di tengah halaman sudah disiapkan sebuah kursi kayu rendah. "Duduk," perintah ibu mertua. Jenny menurut. Posisinya membuatnya tampak semakin kecil, semakin rentan. Ibu mertua mengambil mangkuk berisi air dan bunga yang sudah layu, lalu berdiri tepat di depan Jenny. "Ini bukan apa-apa,
hanya tradisi membersihkan jejak buruk sebelum memasuki garis keluarga kami. Air itu tiba-tiba disiramkan ke kepala Jenny, tanpa aba-aba. Dinginnya menampar kulitnya, membuat napasnya tersendat. Aroma bunga yang hampir busuk menguar, menempel di rambut dan pakaiannya. Ia tidak bergerak, tidak menepis, hanya menutup mata sambil menahan diri agar tidak gemetar. Beberapa keluarga mengangguk-angguk puas, seolah menyaksikan sesuatu yang penting. Bagus, biar bersih. Ibu mertua kemudian mengusap wajah Jenny dengan kain putih, keras, seolah menghapus sesuatu yang tidak terlihat. Ia sambil mengusap, berkata, "Kamu harus tahu, dalam keluarga ini, hal-hal seperti asal-usul bukan perkara kecil. Kami tidak sembarang menerima orang luar." Jenny ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia bukan sial, bahwa ia manusia yang punya hati dan masa lalu, meski tak punya keluarga. Namun suaranya terkunci jauh di kerongkongannya. Kata-kata itu mati sebelum mencapai bibir. Saat ritual hampir selesai, Samuel akhirnya melangkah maju lagi. "Ibu, hentikan, ini tidak perlu." Namun lagi-lagi keluarganya menatapnya dengan pandangan yang menusuk. Kakak iparnya berkata pelan namun tajam, "Kalau kamu terus melawan, berarti kamu tidak hormat pada keluarga." Dan ancaman itu cukup untuk membuat Samuel mundur. Jenny menangkap gerakan itu dari sudut matanya, dan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada air dingin manapun. Ibu mertua akhirnya berhenti, menarik napas panjang seolah telah menyelesaikan tugas suci. "Mulai hari ini, kamu resmi masuk keluarga Sanjaya. Kami berharap kamu tidak membawa pengaruh buruk." Jenny mengangguk pelan, meski hatinya terasa retak. "Terima kasih, Bu." Kata itu keluar bukan karena ketulusan, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ketika semuanya selesai dan keluarga mulai bubar, Jenny tetap duduk di kursi kayu itu, membiarkan rambutnya meneteskan air ke tanah. Malam semakin dingin, namun ia tidak bergerak. Seakan tubuh dan jiwanya terperangkap. Samuel akhirnya mendekat, ragu-ragu. "Jenny, maafkan aku." Jenny tidak menatapnya. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan, meski itu kebohongan terbesar yang ia ucapkan hari itu. Samuel berlutut di sampingnya. "Aku benar-benar ingin menghentikannya, tapi kamu tidak bisa." Jenny akhirnya menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak bisa melawan mereka, Sam. Dan aku tidak tahu apakah aku kuat menghadapi semuanya sendirian." Samuel terdiam lama. "Jenny, aku akan mencoba. Aku janji." Jenny tersenyum hambar. "Mencoba atau melindungi?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak memiliki jawaban. Angin malam bertiup pelan. Ritual telah selesai. Namun, bagi Jenny, itu baru permulaan dari luka-luka yang lebih dalam lagi. Dan memang benar, permulaan itu terasa begitu jelas keesokan harinya, ketika hari pertama Jenny tinggal resmi di rumah besar keluarga Sanjaya dimulai dengan sebuah kenyataan pahit. Ia memang sudah menjadi bagian dari keluarga itu, tetapi bukan sebagai menantu yang disambut dengan hangat. Lebih tepatnya, ia diterima sebagai seseorang yang harus menyesuaikan diri pada aturan yang tidak ia ketahui sebelumnya. Aturan yang begitu ketat hingga menyerupai penjara dalam bentuk yang lebih halus. Pagi itu, Jenny bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menembus tirai tipis kamar tamu, kamar yang diberikan kepadanya, membuat suasana tampak hangat, seolah dunia ingin menenangkan hatinya. Ia sempat berharap meski samar bahwa suasana rumah hari itu akan lebih baik daripada malam sebelumnya. Mungkin tadi malam hanya salah paham. Mungkin setelah keluarga melihat bahwa ia bersungguh-sungguh, mereka akan perlahan bersikap lebih lembut. Namun, harapan itu runtuh satu persatu saat ia membuka pintu kamar. Di lorong, ibu mertua sudah berdiri dengan tangan terlipat dan ekspresi wajah yang tidak pernah Jenny pahami. Dingin, tetapi seperti menyimpan sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang tidak Jenny tahu, apakah itu kecurigaan, kebencian,
atau sekadar ketidaksukaan yang begitu dalam. "Kamu sudah bangun?" ucapnya datar. Tidak ada sapaan ramah. Tidak ada pertanyaan bagaimana tidur Jenny semalam. "Baik, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui sebelum memulai hari di rumah ini." Jenny berdiri tegak, mencoba membalas dengan sopan. "Baik, Bu." Ibu mertua melangkah mendekat sambil menunjuk ke arah tangga yang mengarah ke lantai 2. "Pertama, kamu tidak boleh naik ke lantai ini tanpa izin. Ruangan-ruangan di atas khusus untuk keluarga inti. Tidak ada alasan bagimu untuk berada di sana." Jenny mengangguk pelan, meski hatinya mencelos. "Baik, Bu." "Kedua," lanjut ibu mertua sambil berjalan menuju ruang makan. "Kamu akan makan di meja kecil dekat dapur, tidak di meja utama. Meja utama hanya untuk keluarga." Pandangan Jenny otomatis tertuju pada meja besar di tengah ruang makan yang tertata mewah. Masih ada 5 kursi kosong di sekelilingnya. Ia menelan rasa pahit yang tiba-tiba memenuhi mulutnya. "Saya mengerti," ucapnya pelan. Ketiga, ibu mertua berhenti di depan lemari kaca besar yang menampilkan berbagai koleksi guci keramik dan patung kecil. "Barang-barang di rumah ini sangat berharga. Sebagian bahkan usianya lebih tua darimu. Jangan menyentuh apapun tanpa izin." Jenny menunduk. "Saya akan berhati-hati." Dan terakhir, nada suara ibu mertua berubah menjadi sesuatu yang lebih rendah, lebih menekan. "Jaga sikap, jaga ucapan. Jangan membuat Samuel tertekan dengan hal-hal yang tidak seharusnya kamu keluhkan." Jenny terkejut. Ia menatap ibu mertuanya, ingin menanyakan maksudnya. Namun tatapan wanita itu sudah cukup menjelaskan. Ia tidak ingin mendengar keluhan dari Jenny tentang apapun. Sebuah aturan tak tertulis mengikutinya. Jenny boleh terluka, tetapi tidak boleh bersuara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pola yang begitu rapat seperti jaring laba-laba yang perlahan membungkus hidupnya. Jenny mengikuti aturan demi aturan tanpa bertanya. Meski hatinya seringkali memberontak. Setiap pagi, saat keluarga Sanjaya sarapan bersama di meja utama, ia harus menunggu di dapur hingga mereka selesai. Terkadang ibu mertua mengizinkan Jenny makan setelah semuanya beres. Terkadang tidak. Kadang ia bahkan hanya diberi sisa. Semua terjadi tanpa pengakuan bahwa Jenny kini anggota keluarga. Yang paling sulit adalah larangan memasuki ruangan tertentu. Ada satu ruangan yang pintunya selalu tertutup rapat. Ruangan di ujung koridor lantai bawah. Dengan tanda kayu kecil bertuliskan pribadi. Setiap kali Jenny lewat, ia merasa seolah ruangan itu menatapnya kembali, menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh ia ketahui. Namun, ia tidak berani bertanya. Karena setiap kali ia tampak ingin tahu sesuatu, tatapan ibu mertuanya berubah tajam, seolah membaca pikirannya. Samuel mencoba bersikap baik. Ia sering memberi senyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Tetapi rasa bersalah di wajahnya semakin jelas dari hari ke hari. Ia seperti seseorang yang ingin menolong, namun kedua tangannya terikat tali tak terlihat yang dipegang oleh ibunya. Suatu malam, saat keluarga Sanjaya sudah tidur, Samuel duduk di samping Jenny di kamar kecil mereka. "Aku minta maaf," ujarnya pelan. Jenny menatapnya. "Untuk apa, Sam? Kamu tidak melakukan apa-apa." "Itu dia masalahnya. Aku tidak melakukan apa-apa, padahal aku harusnya melindungimu." Jenny terdiam. Dalam diam itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dari Samuel. Sesuatu yang membuatnya tampak kecil di dalam keluarganya sendiri. "Sam," bisik Jenny. "Kenapa mereka sekeras itu? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Samuel menggeleng. Matanya memerah. "Bukan kamu. Ini aturan keluarga. Ibu memang seperti itu. Adat keluarga kami sangat kuat. Aku tahu kamu merasa tertekan. Aku berjanji akan mencoba mengubahnya sedikit demi sedikit."
Jenny ingin percaya. Ia ingin memeluk kata-kata itu. Namun pengalaman beberapa hari tinggal di rumah itu membuatnya lebih berhati-hati. Bukan karena ia tidak percaya Samuel, tetapi karena ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sesuatu yang membuat keluarga Sanjaya mempertahankan aturan rumah ini begitu keras. Sesuatu yang belum ia pahami. Suatu sore ketika Jenny sedang menyapu halaman belakang, ia mendengar bisikan dua kakak iparnya yang berdiri di teras. Pantas saja ibu tidak setuju Samuel menikahinya. Lihat saja, baru masuk rumah sudah membawa hawa aneh. Dan katanya, anak itu tidak jelas asal-usulnya. Sahut yang lain sambil tertawa kecil, lalu keduanya tertawa kecil sebelum berjalan menjauh, seolah puas telah menyisipkan duri di dadanya. Duri itu tidak hanya menusuk, tapi terkunci di sana, menetap, menyakitkan setiap kali Jenny bernafas. Malam itu saat Jenny kembali ke kamar, Jenny melihat Samuel duduk di tepi ranjang. Wajahnya tenggelam di kedua tangannya. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menahan beban berat. "Sam?" panggil Jenny pelan. Samuel menatapnya. Dengan mata lelah, "Aku ingin membawamu pergi dari sini, Jenny. Serius." Tapi ia menghela tafang panjang, bahunya merosot jatuh. "Tapi aku tidak bisa." Jenny duduk di sampingnya. "Kenapa?" Samuel menatap dinding, bukan Jenny. "Karena aku terikat oleh aturan rumah ini lebih dari yang aku kira." Ucapnya menggantung, berat, menyisakan ruang bagi sesuatu yang Jenny belum tahu. Sesuatu yang samar, tapi mengancam. Jenny akhirnya memahami satu hal. Ia bukan hanya menantu yang tidak diinginkan. Ia adalah seseorang yang harus hidup mengikuti aturan-aturan yang diciptakan bukan untuk membimbing, tetapi mengontrol. Dan rumah besar ini, dengan segala kemewahannya, mulai terasa seperti sangkar gold yang semakin mengecil. Setiap hari, aturannya bukan sekadar batasan, tetapi dinding yang semakin menutup, mendekat, menunggu saatnya menjebaknya. Dan sangkar emas itu akhirnya menunjukkan jerujinya pada malam ketika Jenny, tanpa sengaja, mendengar percakapan yang seharusnya tak pernah sampai ke telinganya. Sebuah percakapan yang mengubah cara ia memandang rumah besar keluarga Sanjaya, bahkan cara ia memandang suaminya sendiri. Malam itu, hujan turun pelan, menimbulkan suara ritmis yang memantul di kaca jendela kamar. Jenny belum bisa tidur. Entah mengapa, dadanya terasa sesak sejak sore. Ada firasat yang sulit ia definisikan. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di balik dinding rumah ini. Sesuatu yang belum terungkap, tetapi kehadirannya mengganggu, seperti bayangan yang terus mengikuti. Ia bangkit dari ranjang, menggenggam ujung selimut untuk menenangkan dirinya. Di kamar itu, Samuel belum juga kembali dari ruang tengah, tempat ia biasanya duduk bersama ibunya untuk membahas urusan keluarga. Biasanya hanya berlangsung sebentar, tetapi malam ini berbeda. Suasana rumah terasa lebih muram, dan gerak-gerik para penghuni rumah sejak makan malam menunjukkan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jenny membuka pintu kamar perlahan. Koridor gelap, hanya diterangi lampu kecil di ujung lorong. Suara hujan memberikan sedikit keberanian. Ia melangkah pelan, ingin menghampiri Samuel hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, langkahnya berhenti ketika ia mendengar suara rendah dari ruang tengah. "Aku serius, Samuel." Suara ibu mertua terdengar jelas, dingin dan tajam seperti pisau. "Jangan sentuh dia." Jenny mematung. Ia tidak sengaja berdiri di tempat yang tepat untuk mendengar, namun apa yang ia dengarkan membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ada jeda,
hening yang tebal, sebelum suara Samuel terdengar bergetar. "Ibu, kenapa harus seperti itu? Dia istriku, kami sah menikah." Namun, sesungguhnya, malam itu, keheningan yang menyelimuti rumah besar keluarga Sanjaya justru membawa Jenny pada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar larangan atau ancaman. Ketika langkahnya kembali menapaki lorong sempit menuju kamarnya, suara berbisik yang terputus-putus itu terus terngiang di telinganya seolah belum selesai menyampaikan pesannya. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Sejak ia mengetahui bahwa Samuel dilarang menyentuhnya atas sebuah ancaman yang tidak jelas bentuknya, pikirannya tak mampu berhenti membangun ribuan kemungkinan yang menakutkan. Kamar itu terlalu sunyi, terlalu gelap, dan terlalu penuh rahasia. Jenny duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, menatap jendela yang berkabut oleh udara malam. Ada perasaan asing yang tumbuh di dadanya. Bukan sekedar takut, melainkan keraguan terhadap dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Kenapa semua perlakuan kejam itu begitu terstruktur? Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun justru pada saat itulah ia mendengar sesuatu. Senandung, pelan, hampir seperti doa yang dipaksa keluar dari bibir seseorang yang penuh duka. Jenny mendongak. Itu suara seorang perempuan. Perlahan ia bangkit, menempelkan telinga ke dinding sebelah kanan kamarnya. Suara itu datang dari ruangan yang selama ini dilarang keras untuk ia dekati. Ruang yang pintunya selalu terkunci, dengan gembok besi dan rantai tipis yang melingkari gagangnya. Ruangan yang menurut para pelayan adalah tempat menyimpan barang-barang lama keluarga Sanjaya. Tapi malam itu, suara senandung itu jelas berasal dari sana. Jenny menelan ludah, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Senandung itu berhenti tiba-tiba. Lalu terdengar potongan percakapan yang tidak jelas, seolah orang itu sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Ali, maafkan ibu, Ali." Nama itu membuat tubuh Jenny menegang. Ali? Ia mencoba mengingat-ingat. Ia tidak pernah mengenal siapapun dengan nama itu. Namun entah kenapa, nama itu terdengar sangat dekat dan sangat penting. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar. Secara perlahan, ia membuka pintu, memastikan tak ada siapapun di koridor. Rumah besar itu sunyi, hanya terdengar detak jam tua di ruang tengah dan hembusan angin yang menembus celah-celah jendela. Ada perasaan asing yang tumbuh di dadanya, bukan sekedar takut, melainkan keraguan terhadap dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Kenapa semua perlakuan kejam itu begitu terstruktur? Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun justru pada saat itulah ia mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Ali tidak seharusnya mati seperti itu. Kalau saja perempuan itu tidak membawanya pergi. Jenny spontan mundur selangkah. Ada sesuatu yang membentur dadanya dari dalam. Sebuah tekanan yang membuat napasnya tersengal-sengal. Mati. Dibawa pergi. Siapa Ali? Dan
Perempuan siapa? Ia tahu percakapan itu berbahaya. Tetapi untuk pertama kalinya, sejak ia masuk ke rumah itu, ia mulai merasa bahwa misteri ini memiliki hubungan langsung dengannya. Ia menatap kembali ke pintu itu, berusaha menyatukan setiap potongan tanda-tanda aneh yang telah dialaminya sejak hari pernikahan. Bisikan pelayan yang memanggilnya orang luar, tatapan ketakutan Samuel, ancaman untuk tidak menyentuhnya, larangan memasuki beberapa ruangan, dan sekarang nama Ali yang diucapkan dengan nada penuh duka. Jenny menggigit bibir, mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Namun tepat ketika ia bergerak maju, suara langkah kaki muncul dari balik tikungan. Jenny tersentak dan langsung menyelinap ke sisi lemari besar di ujung lorong. Dari balik bayangan, ia melihat sosok ibu mertuanya keluar dari ruangan terlarang itu. Perempuan itu membawa kotak kayu berukir rumit. Memeluknya seolah benda itu sangat berharga. Wajahnya tegang, matanya merah seperti habis menangis. Ia menghela napas panjang, menatap lorong kanan kiri sebelum berjalan menjauh. Saat langkah ibu mertuanya menghilang, Jenny berani keluar dari persembunyian. Ia mendekati pintu yang kini sedikit terbuka. Mungkin karena lupa ditutup rapat. Jantungnya berdebar keras, tapi rasa penasaran menguasai semuanya. Perlahan, ia mendorong pintu itu. Hawa dingin langsung menyergapnya. Ruangan itu penuh dengan foto-foto keluarga, sebagian besar tertutup kain putih. Ada lemari besar, tumpukan kotak kayu, dan sebuah meja kecil dengan lilin-lilin yang tinggal separuh. Lalu matanya tertuju pada satu foto besar yang tidak ditutupi kain. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Di bawahnya tertulis sebuah nama, Ali Sanjaya. Jenny terdiam. Pandangannya terpaku pada wajah anak kecil itu. Matanya bulat, penuh keceriaan, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Seolah Jenny pernah melihat ekspresi itu di cermin pada suatu masa kecilnya yang samar. Ia mengangkat foto itu, memeriksa detailnya. Di pojok kiri bawah, ada tulisan tangan yang hampir pudar. Ali, umur 6 tahun, sebelum... Kalimat itu terpotong, tidak jelas. Seketika itu juga, sesuatu bergerak di pintu. Jenny menoleh cepat. Samuel berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. "Jenny, kamu tidak boleh ada di sini." Nada suaranya bukan marah, tetapi ketakutan. Ia melangkah masuk dan menutup pintu, seolah ingin menyembunyikan mereka dari seluruh dunia. Jenny memegang foto Ali itu erat. "Samuel, siapa Ali?" Samuel terdiam lama. Bibirnya bergetar. Matanya gelap oleh konflik batin. Ia duduk di kursi tua dan menunduk dalam-dalam. Jenny bisa melihat bahwa suaminya itu sedang berjuang keras antara dua pilihan. Jujur, atau tetap menjadi bagian dari rahasia gelap keluarganya. Ali, Samuel menarik napas panjang. Adalah seorang adikku. Jenny menutup mulutnya menahan keterjutan. Samuel melanjutkan dengan suara rendah. Dia hilang 20 tahun lalu dan keluarga tidak pernah benar-benar menerima kenyataan itu. Mereka percaya Ali dibawa pergi oleh seseorang. Dibawa pergi. Jenny mengulang dengan bingung. Oleh siapa? Samuel memejamkan mata, lalu membuka kembali. Kata mereka, seorang perempuan. Jenny menatap Samuel, menunggu penjelasan. Namun yang keluar berikutnya membuat darahnya berhenti mengalir. Perempuan itu mirip sekali denganmu, Jenny. Ruangan itu seketika terasa membeku. Jenny tidak bisa bernapas.
Rasanya seluruh dunia runtuh menimpa dadanya. Mirip dengannya. Apakah itu berarti ia berkaitan dengan hilangnya Ali? Apakah itu alasan keluarga begitu membencinya? Apakah masa lalunya yang kosong di panti asuhan bukan sekedar kebetulan? Dalam keheningan yang mencekik itu, pikiran Jenny dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa identitasnya sendiri mungkin bukan seperti yang ia yakini selama ini. Masa lalunya mungkin bukan sekedar sunyi, melainkan diselimuti sesuatu yang jauh lebih gelap. Di tengah ketakutannya, satu nama terus terulang dalam benaknya. Ali. Nama itu bukan lagi sekedar sebuah kata, melainkan awal dari sebuah kebenaran yang siap mengguncangkan seluruh hidupnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nama itu terus berdentang di kepala Jenny. Bahkan saat ia memejamkan mata di ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya redup dari lampu kecil di pojok kamar. Ali. Seolah nama itu menggema dari segala arah, menggigit sisi terdalam ingatannya, memanggil sesuatu yang selama ini terkubur. Sesuatu yang membuat dadanya penuh sesak, seperti sedang menahan tangis yang tidak ia mengerti sumbernya. Jenny tidak kembali tidur malam itu. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk foto yang tadi ia ambil dari ruangan terlarang. Foto Ali kecil dengan senyum lembut dan mata bulat yang tampak menyimpan banyak cerita. Entah kenapa, setiap kali ia menatap foto itu, hatinya bergetar. Seolah ada bagian dirinya yang mengenal anak itu dari tempat yang lebih dalam daripada sekedar foto keluarga suaminya. Sejak Samuel mengatakan bahwa perempuan yang diduga membawa Ali pergi mirip dengannya, pikiran Jenny tak pernah berhenti berputar. Ia mencoba mengingat masa kecilnya di panti asuhan. Siapa yang mengantarnya ke sana? Bagaimana ia bisa berada di panti itu? Apakah ada catatan mengenai dirinya? Tapi seperti biasanya, setiap jawaban justru menuntunnya pada dinding kosong dan gelap. Tidak mungkin, gumamnya lirih, menggenggam foto itu lebih erat. Tidak mungkin aku punya hubungan dengan anak ini, bukan? Namun, bagian terdalam hatinya tidak sepenuhnya menolak. Ia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan bahwa semua luka yang ia pikir berasal dari hidup sebagai yatim piatu ternyata menyimpan sebuah kenyataan yang jauh lebih kejam. Pagi itu, Samuel datang ke kamar setelah mengetuk dengan ragu. Wajahnya kusut, matanya sayu, dan nafasnya tak beraturan seolah tidak tidur semalaman. "Jenny, kita harus bicara."